Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansah dengan NIM 2141105020027 dari kelas 1 SAA UIN Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, Purwokerto. Kali ini saya akan menunjukkan video presentasi untuk memenuhi tugas UAS semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Dr. Teguh Trianto, MPD. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari berbagai sumber. Berdasarkan konteks historis, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern, yang dalam temuan berbagai prestasinya yang paling tua yang menggunakan bahasa Melayu adalah pada abad ke-7 lewat prasasti yang dikeluarkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini berarti selain kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara resmi baik secara lisan dan tulisan. Dari situlah hingga sekarang segala kegiatan dan segala aktivitas masyarakat yang terjadi dalam lingkup formal secara tersistemkan menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, seperti yang terlihat sekarang, bahasa Indonesia telah berdiri kokoh sebagai identitas bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya yaitu fenomena berbahasa Indonesia yang terjadi di masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Data tentang fenomena bahasa dan dapat dikumpulkan sekaligus dianalisis keberadaannya. Contoh berdasarkan data di lapangan akan dipaparkan di bawah ini. Yang pertama yaitu fenomena bahasa lisan yang terjadi di pasar tradisional. Contoh, membeli mbak cabai hijau sekilo, abang setengah, rawit setengah, sayurannya kayak biasa nih. Penjual, ya mas tolong belanjane ibu diantar nang mobile kabeh karo sayurannya ya. Nah, yang fenomena kebiasaan yang terjadi adalah bahasa pada dasarnya percakapan dilakukan dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Namun karena mereka yang terlibat kebetulan orang muda, maka serpihan bahasa Indonesia muncul di dalamnya. Secara teori, di sini terjadi campur kode antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kosakata cabai hijau merah di antara merupakan serpihan bahasa Indonesia yang masuk dalam percakapan bahasa Jawa. Heterogenitas yang cukup ini berbagai aspek latar belakang para penjual para pelibat jual beli di pasar tradisional menjadi penyebab fenomena bahasa yang demikian. Selanjutnya, yang kedua yaitu fenomena bahasa tulis. Pemanfaatan bahasa sebagai alat komunikasi tidak langsung dalam bentuk tulisan juga menjadi fenomena bahasa di lapangan. Penggunaan bahasa oleh masyarakat tertentu dalam suatu wilayah tentu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kontak bahasa dengan bahasa lain atau pengetahuan masyarakat akan bahasa-bahasa asing menyebabkan munculnya kosakata-kosakata tertentu dalam komunikasinya. Jadi, masyarakat sebagai pemakai bahasa mempunyai peran penting dalam perkembangan bahasa. Fenomena bahasa di lapangan muncul karena beberapa faktor yang menyebabkannya, antara lain kreativitas, kebutuhan, dan tujuan penggunaan bahasa, tuntutan perkembangan zaman. Fenomena bahasa di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mencari kemudahan dengan pemanfaatan unsur-unsur kebahasaan yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Seiring dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan mahasiswa, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Dampak positifnya yaitu bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu, jika penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksikan bahasa Indonesia akan hilang, dan ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian dari saya presentasinya, bila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.